Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada malam yang mulia ini kita diizinkan hadir berkumpul pada salah satu taman surga yang ada di dunia, yang insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah bagi kita nanti di akhirat berada di dalam surganya Allah. Karena di dunia ini ada beberapa tempat yang namanya taman surga. Siapa sahaja yang berada di dalamnya, maka akan jadi wasilah di akhirat, berarti berada di sana. Salah satu tempatnya taman surga di dunia adalah Raudhah. Raudhah tidak ada di tempat lain, mesti kita harus ke Madinah. Karena Raudhah antara rumah Rasulullah dengan mimbar Rasul. Jadi tidak terlalu besar tempatnya, tapi direbut oleh seluruh dunia. Hingga saat ini sudah dibuat antrian, terus ada tasrih. Kalau dulu kapan sahaja siapa yang mau boleh masuk, sekarang buat antrian. Bahkan ini peraturan baru lagi, setiap setahun boleh masuk cuma sekali. Maka bercita-citalah kita, ingin kita berada di Raudhah. Masuk ke Raudhah, belum sholat sunnah, belum kita berdoa, belum apa-apanya, tapi kita sudah mulia. Karena itu pilihan. Tidak semua itu Allah pilih, tetapi siapa sahaja yang Allah pilih, maka Allah akan sampaikan ke sana. Kemudian juga salah satu taman surga selain daripada Raudhah, yaitu majelis ilmu. Maka orang yang berada di majelis ilmu adalah merupakan berada di salah satu taman surga. Bahkan Rasul pernah menyampaikan, bila kita bukan orang alim dan kita tahu ada majelis ilmu dan kita bukan orang yang faham, bukan orang yang faham ilmu, tanpa odor syariat kita membelakanginya, maka dikhawatirkan yakhruju minad dunya bighairi iman. Kecuali kita alim. Kalau kita orang alim berada di majelis ilmu, hukumnya bukan wajib. Kita faham ilmu syariat, faham ilmu tauhid, mengerti ilmu tasawuf, mengerti. Berada di majelis ilmu bukan hukum wajib lagi baginya, tapi hukum sunnah. Tapi bagi orang yang tak faham, berada di majelis ilmu itu hukumnya fardhu ain. Bila tanpa odor syariat membelakangi majelis ilmu itu, dikhawatirkan yakhruju minad dunya bighairi iman. Mati dia tak akan mampu mempertahankan iman. Hanya jangan main-main dengan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu adalah merupakan bagian daripada taman surga. Maka jangan kita rusak taman surga dengan urusan-urusan dunia kita. Ini yang kedua. Kemudian taman surga yang ketiga, majelis silaturahmi. Masuk majelis walimatul safar, walimatul urus. Pokoknya yang ada majelis silaturahmi itu termasuk taman surga. Tapi dengan syarat tiada ada unsur maksiat di dalamnya. Ini misalnya kita mau buat acara kenduri walimatul urus atau walimatul khitan, yang ada di dalamnya silaturahmi, maka jangan ada unsur maksiat. Kalau ada unsur maksiat, gugur jadi taman surga. Kita buat acara pesta perkawinan anak kita, namanya walimatul urus.
Maka bila ada unsur maksiat di dalamnya yang disediakan oleh tuan rumah, maka itu gugur jadi taman surga. Tapi bila seandainya yang penyelenggaranya, tuan rumahnya menyediakannya dengan kendurinya, dengan kental syariatnya, maka tidak ada masalah. Yang datang ada yang bermaksiat, yang datang undangan tak pakai baju sekalipun, itu urusan dia. Bisa jadi Allah beri hidayah gara-gara dia datang ke majelis silaturahmi. Yang perlu harus kita fahami, ada beberapa tempat yang namanya taman surga yang ada di dunia. Dengan sebab kita berada di sana, bisa jadi wasilah bagi kita berada di surga Allah nanti di akhirat. Amin. Kemudian selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, pantas dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Karena di akhirat nantinya betapa banyak yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Bahkan Rasul berkata, mereka bukan dari kalanganku dan aku bukan dari kalanganku. Kalau sempat Rasul berkata, aku bukan dari kalangan mereka dan mereka bukan dari kalanganku, maka sungguh celakalah kita. Kita tak akan dapat syafaat. Cuma yang kita harapkan, mudah-mudahan Rasul mengakui kita sebagai umatnya sahaja. Karena kalau Rasul mengakui kita sebagai umatnya, maka kita akan mendapatkan syafaat. Karena dengan syafaatnya lah kita akan mendapatkan surganya Allah. Juga rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada kesempatan pengajian malam yang mulia ini. Takdim hormat kami kepada Ketua Permasa Batam Kota, Ketua Sirul Muqtadin dan Tastafi, Ketua Pemuda, para ketua-ketua yang hadir pada malam yang mulia ini beserta seluruh jajaran. Istimewa kepada Sahibul Bait, tuan rumah beserta seluruh keluarganya. Juga istimewa kepada seluruh para jamaah pilihan Allah yang hadir pada malam yang mulia ini. Insya Allah karena malam ini belum ada ketentuan kitab yang mana yang akan kita mulai, maka malam ini kita awali sahaja pembahasan kita dengan pembahasan fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Jadi ada hak, beberapa hak perempuan kepada laki-laki dan ada hak laki-laki kepada perempuan. Kenapa seperti demikian? Karena perlu untuk kita fahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang pimpin perempuan, bukan perempuan yang pimpin laki-laki. Makanya jangan salah minum obat kita. Ya, baik menyangkut dalam rumah tangga maupun juga di dalam negara. Ini bukan mengarah. Ini jangan salah paham nanti. Tetapi kita harus mengerti syariat dulu. Masalah pilihan hati itu terserah masita, terserah kita. Tetapi kita harus paham karena ada akhirat sesudah dunia. Ada pertanggungjawaban sesudah kematian. Jadi jangan sampai kita salah dalam menjalani kehidupan ini karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini benar-benar akan kita pertanggungjawab nanti di akhirat. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi pada malam ini karena kitabnya pun belum sampai, mana yang kitab akan kita pelajari nanti ke depan, maka malam ini sepakat kita akan membahas pada bab yang ke-10 fi haqqil mar'ati ala zawjiha.
Sudah dikirim semua kan Bang Nasir? Kalian kirim itu. Ada bab yang ke-10 tentang pembahasan menyatakan hak perempuan atas suaminya. Ya, fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Bermula ini bab yang ke-10 pada menyatakan tentang haknya perempuan atas suaminya. Hak perempuan atas suaminya. Yang menyebabkan Melayu di bangku. Orang inang tanggung jawab kuragam. Orang agam yang tanggung jawab kurina. Yang bahasa Melayu hutan lari, bukan lari ke hutan. Bukan lari. Kalau dikejar polis, hutan lari. Yang mau pergi pu ดือน នេះ plung pu tanya plung laut. Tanya plung laut lah. Dan larinya bahasa Melayu. Jadinya yang kena pegah pamalanya hak getanya terhadap keluarga. Jadi pada pembahasan ini tentang haknya perempuan atas suaminya. Waqala dan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya, wajib di atas laki-laki itu mengajari isi rumahnya, dan wajib di atasnya laki-laki juga mengajari hamba sahayanya. Jadi hamba sahaya itu adalah milik. Nah, saat ini tidak ada lagi hamba sahaya. Nah, maka ada dikiaskan oleh para ulama tentang bekerja. Kita punya bawahan, kita punya anggota kerja. Maka anggota kerja yang bekerja pada kita, bila tak paham agama, di akhirat nanti kita tanggung jawab. Itu selain daripada keluarga, daripada istri, anak, wa ahliha. Wa ahliha itu masuk merangkum.
Nah, yang perlu untuk kita hadirkan malam ini jadi renungan bagi kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya, atas istrinya. Maka di sini dibahas ada ya, hak-hak kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh kita biarkan. Yang pertama, wajib mengajari isi rumahnya dan hamba sahayanya. Untuk apa? Hamba sahaya itu miliknya. Akan pembahasan tentang syariat. Mengambil wudhu, tayammum, niat mandi junub, haid, nifas, istinja, dan sekalian yang fardu-fardu wudhu, dan segala yang sunat-sunatnya wudhu. Dan juga wajib mengajarkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Wajib atas kita mengajari kepada ahli kita, istri kita, anak kita, adik kita, saudari kita. Kita punya adik perempuan. Orang tua kita sudah meninggal. Bila dia tidak sholat, kita yang masuk neraka. Kita punya kakak perempuan, belum menikah. Orang tua kita sudah meninggal, maka beliau yang tidak sholat, kita yang masuk neraka. Karena kita harus paham ini. Arba'atu imra'atin. Ada 4 perempuan yang akan menarik tangan kita nanti di akhirat ke dalam neraka. Nah, ini 4 perempuan dulu. Sebelum kita lanjut ini kita harus tanam dulu. Rupanya ada 4 perempuan yang harus kita berhati-hati. Siapa 4 perempuan? Yang pertama, istri kita. Ini orang yang pertama. Orang yang pertama yang akan menarik tangan kita ke dalam neraka adalah istri kita sendiri. Hari ini boleh kita panggil dia sayang. Dia panggil ke kita mas. Dia panggil ke kita abang. Tapi di akhirat nantinya dia tak akan panggil lagi mas ke kita. Dia tak akan panggil lagi sayang ke kita. Tapi dia panggil di hadapan Allah ke kita, si mal'un. Ya Allah, si mal'un ini ya Allah, masa di dunia dia tak pernah mengajariku tentang wudu. Dia tak pernah mengajariku tentang i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Dia tak pernah menyuruhku untuk sholat. Dia tak pernah menyuruhku untuk belajar agama. Hingga hari ini ya Allah, aku tidak faham semuanya gara-gara dia. Dengan mutlak langsung seorang istri menyalahkan kita di hadapan Allah. Kita padahal tinggal selangkah lagi. Tabuh langkah itu masuk ke dalam surga, tapi gara-gara istri yang tutup auratnya tak betul, yang gara-gara dia tak faham tentang hukum haidnya, yang tak mengerti dia tentang nifasnya, yang tak begitu faham dia tentang katek haidnya, hingga betapa banyak seorang perempuan yang hari ini datang bulan, besok datang bulan, lusa datang bulan, hari keempat sudah bersih. Dia mandi, dia sholat. Sesudah dia sholat, 2 hari kemudian datang lagi haidnya. Dia tengok haidnya lagi, nggak sholat lagi. Siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Gara-gara hal yang demikian dia tidak begitu faham, ternyata di akhirat dia divonis masuk neraka. Maka di saat dia divonis masuk neraka, dia tak mau masuk. Dia akan menyeret kita juga, akan masuk ke dalam neraka. Padahal kita tak pernah absen pengajian. Kita sebagai laki-laki di mana saja pengajiannya kita hadir. Tapi kita jarang peduli istri kita, apakah dia paham atau tidak. Apakah dia mengerti atau tidak tentang syariat itu. Sering kita sebagai laki-laki egois. Yang penting diri kita faham.
Tapi kita tak peduli istri kita tingkat apa, dia sudah ngerti tentang haidnya, tentang hukum-hukum dalam syariatnya. Ini yang perlu untuk kita renung malam ini, ya mudah-mudahan dengan harapan tujuan bagaimana semua kita selamat. Itu aja tujuannya. Di akhirat nantinya semua kita kepingin masuk surga. Malam ini kita duduk di sini, kepingin di akhirat sama-sama nanti dalam surga. Jangan gara-gara kita bermasalah dengan keluarga kita, dengan istri kita, sebahagian terseret ke neraka, sebahagian terseret ya ke tempat-tempat yang sangat hina, kemudian yang sebahagian masuk dalam surga. Itu yang tidak kita inginkan, karena harapan kita semuanya, semua keluarga kita berada dalam surga. Nah, jadi perlu untuk kita pahami, walau kita sudah mengerti. Kami yang orang Aceh, kami ada yang tahu nampung, menumpuk. Ada orang yang tak ngerti itu. Tapi karena kita sampai di dalam perjalanan, bisa jadi kita sepelekan, atau bisa jadi hanya tangtangkan, seolah-olah itu hal biasa sahaja. Padahal tetap tidak akan pernah lepas kita di hadapan Allah. Wajib kita mengajari i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Dan wajib kita mengajari kepada mereka tentang perkara wudu. Wajib kita mengajari, karena ada 4 arba'atu imra'atin kata Rasulullah. 4 perempuan ini tak akan pernah lepas kita. Siapa orang-orang itu? Pertama istri kita, kedua putri kita, ketiga saudari kita, keempat ibu kita. Ibu kita. Bila orang tua kita tak ada lagi, kita masih ada ibu. Bila saat ini ibu kita belum begitu paham tentang syariat, beliau akan menyeret anak laki-lakinya ke dalam neraka. Oh, ibu kandung saya tak ada lagi, tapi yang ada ibu tiri. Orang tua kita sudah meninggal, ibu tiri itu pun akan menyeret kita. Karena itu ibu kita juga itu. Kekasih ayah kita itu ibu kita. Sampai kapanpun itu adalah ibu kita. Dan kita tak boleh menikah dengannya lagi. Dan tak batal wudu dengan beliau. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Supaya kenapa? Supaya kita tidak lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Wajib untuk kita mengajari 4 perempuan ini. Ya, selain daripada tanggung jawab kepada hamba sahaya, tanggung jawab kepada pekerja kita. Pekerja, karyawan. Yang punya karyawan, harus kita hati-hati juga ya. Karyawan itu bila seandainya dia tidak memahami syariat, dia tidak mengerjakan ibadah, akan terseret kita juga sebagai tokenya, sebagai bosnya. Walau di situ ada khilaf para ulama. Ya, cuman yang perlu untuk kita hadirkan ini adalah secara global. Nanti ada khilaf, itu beda bab lagi. Ini yang pertama. Kemudian sesudah wajib kita mengajari mereka tentang i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dan meninggalkan meninggalkan perkara-perkara yang menentang daripada muafakat, meninggalkan daripada muafakat, mengupat, meninggalkan daripada mengupat-ngupat dan mengadu-ngadu, dan memeliharakan dirinya daripada segala najis, dan menyuruhkan dengan mengekali dengan zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, dan adab juga dan kelakuan yang baik, dan menjauhkan daripada segala pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kufur. Semuanya wajib atas suami untuk mengajari mereka. Maka bila seandainya saat ini kelakuannya keluarga kita,
kelakuannya istri dan anak-anak kita, itu semuanya cermin kepada kita. Miabat haji berarti bek perle idanyo perumoh dengan anak begat sementara roh tahan longgot. Gambaran itu. Ya, itu cermin. Bila seandainya kepingin kita mereka baik, maka berarti cerminlah pada diri kita apakah kita saat ini. Nah, ini adalah merupakan langsung perintah ini. Perintah daripada Rasulullah untuk menjaga mereka dan mengajari mereka supaya tidak terjebak dengan pekerjaan yang menjadi kufur dan pekerjaan yang berdosa dan pekerjaan yang jahat. Maka jikalau tiada dia mengetahui akan ilmu yang tersebut itu, maka hendaklah dia berguru kepada berguru. Kalau dia tidak memahaminya, maka hendaklah wajib untuk berguru. Nah, misalnya kita tak paham, kita tak ngerti kalau untuk mengajari tentang pembahasan hadas. Hadas dibagi dua, hadas kecil, hadas besar. Tentang pembahasan najis, najis dibagi tiga. Mughalladah, mukhaffafah, mutawassitah. Ada tiga najisnya. Najis mughalladah yang diberatkan, tidak akan pernah suci dia kecuali dengan disama. Yang dinajiskan oleh anjing dan babi, mughalladah. Kemudian mukhaffafah, najis yang paling ringan, yang dikemihkan oleh anak laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali hanya minum ASI ibunya sahaja. Itu namanya najis yang mukhaffafah, paling ringan. Itu sucinya dengan diperci air sahaja. Kemudian najis yang ketiga mutawassitah. Najis secara umum mutawassitah. Najis mutawassitah itu mulai daripada darah, nanah, kemih dan lain sebagainya. Sampai wajib kita ajari di saat kita beli setiap tahi itu adalah najis. Rubah engko. Bekli hingga bilih bayi hingga mana pindah. Nai pindahnya. Nai pindah perut bilih. Bayi hiju pajuh ni orang salom. Padahal tablo ngan peng halia. Beli dengan uang halal, dengan uang keras keringat kita. Tapi wadah tak baju kan najis. Yang kita makan najis, kullu lahmin nabata minas sukhti, kata Rasulullah. Yang masuk ke dalam perut kita itu sudah najis, dosa, haram. Padahal uangnya uang halal. Jadi kepada darah, jadi kepada daging dari hasil makanan yang haram, itu neraka lebih pantas ketimbang masuk dalam surga Allah. Padahal itu uang halal. Tapi karena tak paham ilmu, ujungnya bisa jadi dosa. Nah, ini yang perlu untuk dihadirkan. Supaya kenapa? Supaya keluarga kita, istri kita itu paham tentang syariat. Baik menyangkut dengan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Jadi kembali sedikit tentang syariat zahir. Gak akan sampai dulu kepada syariat batin bila syariat zahir ditinggalkan. Karena Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasifatus Saja pada halaman 14, baris yang kelima dari bawah, itu dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang syariat zahir. Syariat zahir itu diambil dari 6 huruf kalimah yang pertama dari la ilaha illallah. Makam beliau itu di Ma'la. Beliau itu adalah ulama besar dari Banten. Dan makam beliau sampai hari ini tak dipindah. Tak berani dipindah lagi. Sudah beberapa kali mau dipindah, ternyata beliau masih utuh. Karena beliau termasuk salah satu ulama besar dari Indonesia yang bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Dan wafat beliau di Mekah dimakamkan di Ma'la. Satu wilayah, satu tempat dengan pemakamannya Bunda Khadijah.
Ya, bukan orang-orang sembarangan yang disemiyupinan nyen pilihan-pilihan mendominan. Orang-orang dekat-dekat dengan kerajaan semuanya. Ya, jadi pada suatu ketika makam beliau mau dipindah. Karena adatnya Mekah itu ya, pemakaman itu 3 tahun sekali dibongkar. Kalian kayak buka. Jadi di saat 3 tahun itu dibongkar, ternyata beliau masih utuh, ditutup balik. 3 kali pemakaman beliau dibongkar masih utuh. Bahkan pada pembongkaran yang ketiga ya, ada kejadian yang ya sangat huru-hara, angin sangat kencang, hujan sangat lebat, hingga ujungnya diputuskan tak dipindahkan lagi. Jadi siapa sahaja yang ada hadir ya, ke Mekah, ziarahlah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Toh tinggal satu-satu sahaja makam beliau, sekelilingnya semuanya sudah dipindah, tidak ada lagi. Sementara ke tempat-tempat lain masih ada, tapi yang di tempat beliau cuma makam beliau satu-satunya tinggal, yang di sekelilingnya semuanya sudah dipindah. Daerah Ma'la dekat satu pemakaman dengan pemakaman Bunda Khadijah. Yang kemarin juga ya sudah dibongkar tapi belum juga dipindah, yaitu Kiai Haji Maimun Zubir, Mbah Maimun. Mbah Maimun juga sudah pernah dibongkar. Beliau wafat 2019, 2023 kemarin itu dibongkar. Ternyata di saat dibongkar beliau masih seperti di saat dimakamkan, ujungnya ditutup balik. Yang lainnya semua sudah dibalut langsung, karena di saat sudah tidak ada lagi jenazah, mereka langsung balut dengan kain kafan, dibulatkan, langsung dinaikkan ke lori atau kemana di bawah. Seperti itu. Tapi kalau masih utuh, tetap ditutup balik. Ditutup balik dan tidak dipindah. Itu pemakaman di Ma'la. Jadi yang mulia, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan 6 huruf itu untuk hukum zahiriyahnya. Wajib semua difahami oleh seorang perempuan. Siapa yang mengajarinya? Hak yang wajib mengajarinya adalah suaminya, bukan guru, bukan ustadz, bukan ulama. Siapa yang wajib mengajarinya adalah suaminya. Mana yang 6 huruf itu? Yang pertama, huruf dari la ilaha illallah yang pertama adalah taharah. Maka wajib difahami oleh seorang perempuan itu hukum suci dulu. Itu huruf pertamanya. Kemudian huruf yang kedua sholat. Huruf yang ketiga zakat. Huruf yang keempat puasa. Huruf yang kelima haji. Huruf yang keenam jihad fi sabilillah. Walau perempuan tidak diperintahkan jihad fisabilillah, tapi suaminya yang berjihad, seorang istri harus paham. Wajib mengerti, apalagi kita sebagai seorang suami. Makanya tidak akan pernah sampai kepada hukum batiniyahnya bila hukum zahiriyahnya ditinggal. Salat belum begitu paham, ya, syariat-syariat yang zahir tidak begitu mengerti. Jadi untuk mendapatkan yang batiniyah itu jauh panggang dari api. Karena 6 huruf lagi ini untuk batiniyahnya. Ada tafwid di dalamnya, ada taubat di dalamnya, ada sabar. Nah, semuanya adalah 6 huruf yang kepada hukum batiniyahnya. Nah, maka ini adalah merupakan tugasnya kita sebagai seorang suami, mengajari mereka, tapi kita tak paham. Kalau seandainya kita mengajari kepadanya tak paham, wanitanya omen rau anjir, apa yang ngelilau tu. Teman jinau asal kaitannya tamu gure juga Google, buka juga Google katanya ngaju. Ikun dia wainang, menyabak Google di rau juga, upaya dia uiron hari. Kan? Nah, maka di saat kita tidak memahaminya, maka ya oleh seorang suami hendaklah menghantarkan istrinya itu untuk berguru, kemudian mengajari dia akan mereka itu. Dan jikalau dia tiada berguru,
maka hendaklah dia bertanyakan kepada orang-orang yang alim dan mengajarkan dia akan mereka itu. Dan jikalau tiada mau bertanyakan kepada orang-orang yang alim, maka hendaklah dia menyuruhkan pergi untuk berguru atas yang demikian itu. Dan tiada halal bagi laki-laki itu untuk menegahkan akan isi rumahnya pergi kepada tempat yang mendengarkan mereka itu akan ilmu. Haram bagi kita seorang suami, tiada halal bagi laki-laki itu menegahkan akan isi rumahnya pergi kepada tempat yang mendengarkan mereka itu tentang masalah ilmu padanya, ya, kalam Allah, tentang ilmu dan Rasulullah, supaya kenapa? Supaya mengetahui mereka akan pekerjaan agamanya. Jadi hanjit ham, tidak boleh kita melarang seorang istri yang pergi untuk menuntut ilmu, kecuali di saat dia mau berangkat kita tanya, mau kemana? Pengajian, nggak usah pergi, nanti belajar sama saya saja. Jadi saya yang belajar, nanti saya yang mengajarkan. Nah, itu baru. Tapi bila seandainya kita tidak mengajarinya, maka tiada halal bagi kita untuk melarang. Dalam arti hanjir, tidak boleh kita melarang seorang istri untuk belajar tentang agama. Supaya kenapa? Supaya mereka memahami tentang urusan syariat, pekerjaan agama. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tolabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya, itu matan. Rasul pernah bersabda, menuntut ilmu itu fardhu ain atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang Islam keduanya. Yakni belajar tentang masalah ilmu yang membicarakan tentang masalah agama. Jadi tentang masalah syariat, tentang masalah hukum. Supaya kenapa? Supaya orang yang berilmu hidupnya mudah, dan yang beriman hidupnya terarah. Cuma perlu untuk dipahami, fi alamatil iman wa fi alamatil Islam. Nah, tanda-tanda, mana tanda-tanda orang itu Islam? Nah, ini ada tanda-tandanya, ya. Fi alamatil Islam, pat itu tanda orangnya orang Islam. Tandanya orang Islam itu fi sholah. Yang tanda itu tandanya orang Islam bahwa mereka tidak meninggalkan sholat. Sekurang-kurangnya nampak pada sholat maghribnya. Makanya disebut fi alamatil Islam bis sholatil maghrib. Tanda orang itu adalah Islam, maka dia tak akan pernah meninggalkan sholat maghrib. Wa fi alamatil iman, dan tanda dia itu adalah beriman fi sholatis subhi, pada sholat subuh. Jadi kalau seandainya kita ingin alamat itu ada pada kita, maka jangan coba-coba kita berani tinggal sholat subuh. Timnya tingkat semayang subuh hanya tertinggal, semayang lainnya bertidur. Tapi kalau seandainya kita sholat subuh lewat, berarti sholat-sholat yang lain bisa jadi ikut lewat. Makanya ada alamat itu, fi alamatil iman, fi alamatil Islam. Ada tanda-tanda bahwa itu adalah alamat dia itu orang Islam, dan ada tanda-tanda alamat bahwa dia itu adalah orang yang beriman. Nah, maka Rasul bersabda dalam satu hadisnya, tolabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wal muslimah.
Menuntut ilmu itu fardu ain. Makna fardu ain kulli, tiap-tiap. Han memada seandainya lam keluarga firwa gaya mufhum. Lain hanam mufhum. Belum selesai. Nah, semua kita tetap wajib paham. Suami wajib paham, istri wajib paham, anak wajib paham. Ya, saudari kita wajib mengerti. Ibu kita juga wajib mengerti. Nah, maka bila seandainya mereka tidak paham, kita sahaja yang paham dan kita tak mengajarinya, maka di akhirat belumlah kita lepas di hadapan Allah. Tetap akan diseret kita ke nerakanya Allah. Karena masih termasuk arba'atu imra'atin, ada 4 perempuan yang akan membawa kita, menyeret kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus kita ingat supaya kita selamat nanti di akhirat. Nah, harus mereka paham juga tentang fardu ain, menyangkut dengan masalah tentang urusan agama. Dan wajib pula di atas laki-laki itu berbuat baik atas istrinya dan sekalian anak-anaknya dan sekalian hamba sahayanya, daripada memberi makan dan memberi minuman dan pakaian dan lain sebagainya dan yang lainnya. Daripada yang demikian itu, segala hajat-hajat kehidupannya dan segala yang tersebut ini daripada harta yang halal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, ya, peliharalah olehmu akan diri kamu dan sekalian isi rumah kamu akan api neraka. Murad dengan api neraka ini memelihara mereka itu jangan sampai diberi makan dengan harta yang haram, ya, dan pakaian dan lain sebagainya. Maka yang perlu untuk kita pahami, karena Rasul pernah juga menyebutkan dalam hadis yang lain lagi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kita ini sebagai laki-laki, sekalian kamu ini adalah merupakan petanggung jawab. Kita wajib tanggung jawab ini. Ya, maka wajib kita memelihara, dan tiap-tiap orang yang memeliharakan itu maka ditanyakan. Kita ini pemimpin, kita ini orang yang bertanggung jawab. Setiap kita yang bertanggung jawab maka akan dipertanyakan daripada peliharaannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kepala keluarga akan bertanggung jawab kepada bawahannya. Maka ini yang harus kita berhati-hati, saudaraku. Supaya kenapa? Supaya kita benar-benar nanti di akhirat selamat kita. Andai kata misalnya selama ini kita sudah kita jalani dan sudah kita tanggung jawab sepenuhnya, maka tingkatkan lagi tanggung jawab kita, perbaiki, tambah lagi kepada kebaikannya. Tapi bila seandainya selama ini masih kita separuh-separuh, masih setengah-setengah, ya bahasa Aceh mentang nyeket, tiga ket, ya, masih separuh-separuh, maka masih ada kesempatan untuk kita meningkatkan lagi kualitasnya. Karena bila seandainya keluarga kita tak paham agama, keluarga kita tak tutup aurat, keluarga kita tidak mengikuti syariat, yang tanggung jawab sepenuhnya adalah kita sebagai ayahnya, sebagai suaminya. Itu Pak pengajian. Ini yang harus kita hati-hati, kecuali anak kita, anak gadis yang sudah kita nikahkan. Sesudah kita nikahkan, maka di saat kita sudah nikah mereka dengan seorang laki-laki, sepenuhnya pindah tanggung jawab kepada suami. Jadi selama sebelum menikah dosanya kita tanggung jawab. Tapi sesudah kita nikahkan mereka,
maka pindah tanggung jawab kepada suaminya. Kalau dia tak sholat, suaminya tanggung jawab. Dia tak tutup aurat, suaminya yang tanggung jawab. Tapi sebelum menikah, sepenuhnya kita yang tanggung jawab. Maka ini yang harus kita berhati-hati supaya kenapa? Supaya kita benar-benar tidak bermasalah nanti di akhirat. Karena semua kita tidak ada satupun yang tinggal abadi di dunia ini. Ada satupun yang tinggal, yang kekal di dunia ini. Semua kita akan kembali kepada Allah, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah apa sahaja yang di dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya, sebelum ini kita buka tanya jawabnya. Nah, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kamu ini pemimpin, kita ini pemimpin. Maka tiap-tiap orang yang memimpin, memelihara, maka akan ditanyakan daripada peliharaannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang laki-laki yang terlebih besar dosanya pada waktu bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, daripada orang-orang yang jahil akan isi rumahnya. Dosa-dosa yang lain kita mungkin masih bisa kita ininya. Tetapi bila seandainya kita sebagai kepala keluarga bertemu dengan Allah nanti di akhirat, dosa yang sangat-sangat besar kita hadapkan ahli keluarga kita dalam keadaan jahil. Kita punya anak beberapa orang, istri. Bila mereka tak paham syariat, maka semua mereka akan menuntut kita di hadapan Allah. Nah, makanya tiada dosa yang paling gede, tiada dosa yang paling besar. Seorang laki-laki itu yang terlebih besar dosanya pada waktu bertemu dia dengan Tuhannya, dengan Allah, daripada orang-orang yang jahil akan isi rumahnya. Ya, dan berkata setengah daripada para ulama, yaitu awal-awal orang yang bergantung dengan seorang laki-laki itu pada hari kiamat itu, yang pertama yaitu istrinya, dan sekalian anak-anaknya, dan sekalian isi rumahnya. Padahal berkata mereka itu, hai Tuhanku, ambil olehmu hak kami daripada laki-laki ini, karena bahwasanya dia tiada mengajarkan akan kami daripada perbuatan agama kami, dan adalah dia memberi makan sahaja akan kami daripada makanan-makanan yang tiada muafakat syariat, yaitu makanan yang haram, dan tiada kami ketahui akannya dia. Maka dipukul laki-laki itu atas usahanya yang haram hingga hingga bercerailah daging-dagingnya. Kemudian dibawanya akannya dia ke dalam api neraka, dan didatangkan dengan kebajikannya. Kemudian didatangkan sekalian orang-orang yang menuntutnya. Ada kebaikan, tapi ada orang yang datang menuntut akan dia. Maka kata mereka itu, inilah orang yang menimbang dengan kurang. Masa di dunia kita ini peniaga, kita taruh gula kurang 1 on, kurang setengah on. Ini orang yang menimbang dengan kurangnya. Maka mengambillah dia daripada kebajikan si laki-laki tersebut, dan berkata seorang pula, inilah orang yang zalim akan daku masa di dunia, dan mengambillah dia daripada kebaikannya. Dan jikalau tiada mempunyai kebaikan, maka di akhir atas asalnya, maka ditakhir atas asalnya, maka dihitung dan ditaruhkan atasnya dosa-dosa mereka itu. Kemudian maka berpalinglah dia kepada isi rumahnya, padahal dia berkata, aku menanggung segala dosa orang-orang aku ini. Dia yang menanggung dosa-dosa isi keluarganya,
dan juga dosa-dosa orang yang dizaliminya. Sementara kebaikannya sudah habis diambil, sementara dosa belum diampuni, maka dosa orang lain ditambahkan kepada kita, dosa keluarga kita yang nanggung, sementara kebaikan sudah diambil oleh orang-orang yang kita zalim. Maka ini yang sangat-sangat ngeri, ya, yang sangat-sangat kita takutkan, karena semua itu tidak akan pernah lepas daripada tanggung jawab kita. Menanggung sekalian dosa orang-orang. Aku ini akan dosa dosa orang-orang, aku ini akan kamu. Maka menyuruhlah beberapa malaikat ini, inilah laki-laki yang dimakan oleh isi rumahnya. Yang dimakan oleh isi rumahnya akan kebaikannya. Maka masuklah sebab mereka itu ke dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah. Nah, ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Di akhirat nantinya ternyata kita benar-benar tidak akan pernah lepas daripada tuntutan keluarga kita sendiri. Belum lagi dengan tuntutan orang-orang yang lain. Sedikit lagi baru sampai pada bab. Dan lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai di situ. Ini adalah renungan bagi kita sebagai seorang suami, hak kita sebagai seorang kepala keluarga, bertanggung jawab kita kepada anak dan istri kita supaya mereka benar-benar selamat nanti di akhirat. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa membawa mereka kepada selamat, maka kita benar-benar di akhirat nantinya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi dosa kita sendiri, kemudian kita tambah lagi dosa isi keluarga kita. Maka di saat Allah masih beri kesempatan kepada kita, maka pergunakanlah kesempatan tersebut untuk benar-benar kita mencari ridha Allah. Kalau seandainya kita bukan orang yang begitu paham tentang syariat, maka masih banyak guru-guru kita, suruhlah mereka untuk mencari ilmu. Suruhlah mereka untuk belajar agama. Di saat mereka sudah belajar, maka lepaslah kita nanti di akhirat. Tapi bila seandainya mereka tidak belajar, kita juga tidak mengajarinya, maka kita tidak akan pernah selamat nanti di akhirat, karena asbab ibadah mereka tidak sah. Di saat ibadah mereka tidak sah, maka mereka tetap divonis masuk neraka. Sementara orang yang beribadah tidak disertai ilmu, sudah jelas-jelas wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang dikerjakan tidak disertai dengan ilmunya, maka amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah nanti di akhirat. Maka yang sangat-sangat kita takutkan, ibadah kita tak